Gimana cara mendapatkan jodoh yang baik dan benar ala Bu Tuti? Berarti kok bisa Albi jahat ketemu sama yang jahat juga? Bisa iya, bisa tidak. Oh my god. Nah ini nggak dapat. Kalau enggak ya sudah, selanjutnya adalah pasrah. Kalau emang ini udah semua nggak dapat kan, tapi yakin Allah akan memberikan yang Terbaik. terbaik. Itu kuncinya teman-teman. Ini udah cocok gitu kan. Berarti mungkin nanti ujiannya bukan dari pasangan, bisa aja dari yang lain kan. Oh my god. Kalau mau doa soal jodoh, Albi tuh punya doa yang khusus kayak bilang, ya Allah jangan jadikan pasangan hamba sebagai ujian, tapi jadikan dia sebagai hadiah atas kesabaran Albi selama ini. Iya, hadiah juga tetap ujian ya. Kadang Jangan dong. Forget about reality and welcome to my fantasy. Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forget about reality and welcome to my Fantasma. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Albi di sini. Sekarang di sini kita ditemani oleh saya sendiri. saya sendiri. Siapa Ibu? Tergantung yang mau. Tergantung yang mau. Jadi ini adalah Bunda Tuti. Jadi beliau adalah guru gua di SMA ya kan, di 98. Jadi di sini mau konsultasi sama Bunda karena sudah dari bulan April kita nggak ketemu, sekarang di penghujung akhir tahun. Minta nasihat gimana cara mendapatkan jodoh yang baik dan benar ala Bu Tuti. Gimana dulu nih? Dari mananya dulu nih? Dari teknik mendapatkan. Iya, teknik mendapat. Ini buat cowok ya, kan Bunda cewek. Maksudnya kalau cowok dapat Ya. jodoh yang baik itu gimana? Oh, buat perempuan. Iya, buat cowok. Buat cowok. Buat cowok. Biar nggak salah pilih. Buat cowok kan pertama pasti yang dipengenin dulu nih, masa kriteria kan, pasti Kriteria. punya kriteria dong. Nah, buat dapetin kriteria yang sesuai, pastinya harus observasi. Tuh, Nah, observasi teman-teman. Observasi Caranya dengan berteman. PDKT. Nggak usah, Berteman aja. Kalau PDKT bisa dapet infonya nggak akurat. Kenapa kalau teman akurat? Temen kan biasa padanya dikeluarin. Jadi nggak ada Jadi jaim-jaim gitu. Misalnya. yang diperlihatkan itu pasti apa adanya yang iya Jadi nggak usah lebih dulu dari teman. lebih real ya. Biar ketahuan, oh biasanya begini. Dan emang dia kan punya target kan. Iya. Buat tidak ada target meyakinkan, tidak ada target apapun, sehingga netral aja kan dia bersikap. Nah, sehingga kita tidak bakal salah menilai. Tapi ketika PDKT atau bahkan apalagi membangun hubungan, nah itu pasti sudah dimodifikasi perilakunya, Setuju. sudah di otak-atik. Setuju. Jadi nggak bisa mendapatkan Apa adanya. informasi yang sesuai. Iya. Bunda dulu begitu nggak? Nggak langsung. Wih. Jadi kalau langsung nanti harus terima resiko ya. Oh gitu. Ah, Kan kalau Albi diajarin tuh sama mama tuh ya kayak Bunda gitu kan, temenan aja dulu, jangan dulu. pacaran dulu. Pun kalau mau pacaran nggak apa-apa sama mama, tapi kalau sekarang Albi memilih untuk temenan. Terus sekarang Albi bingung. apa? Enggak, makanya nggak usah pakai target dulu lah. Oh, gitu. Semuanya aja ditemenin. Jadi temennya yang banyak, nanti mana yang cocok baru ditembak. Dengar kata? Nah, Temenan dulu yang banyak, ntar kalau udah cocok udah tembak. tapi kalau misalnya nggak dapet nih, berarti kan bukan jodohnya. Iya. Kan kalau sama-sama mau kan, atau ya ikhtiar dulu lah sampai maksimal. Nah, makanya itu gunanya berteman, sehingga kita bisa membuat level atau pemenuhan kriterianya itu. Misalnya yang menempati level pertama pasti yang paling dekat ke target ya, paling dekat ke kriteria. Tapi ternyata nggak dapet nih. Kan yang harus kita pahami juga, nggak mungkin ada yang sempurna kan, nggak mungkin kita 100% sesuai harapan ya, sesuai ekspektasi, pasti ada bedanya apa-apa. Makanya bikin grade gitu loh. Nah, ini nggak dapet. Kalau enggak ya sudah, selanjutnya adalah pasrah. Kalau emang ini udah semua nggak dapet kan, tapi yakin Allah akan memberikan yang terbaik. terbaik. Itu kuncinya teman-teman. Karena pasti setiap kita sudah ada jodohnya sebenarnya. Oke, paham. Cuman kan kita apakah sesuai nih jodoh yang kita maksud dengan rencananya Allah gitu.
Oke, ikhtiar dulu, kalau nggak ada tawakal. Kalau sampai bertemu dan ternyata yang jauh banget gitu kan dari kriteria kita, dan karena mungkin ada satu sebab pertemuan ya, misalnya ada perantara atau dan lain sebagainya, udah itu ujiannya. Ada satu pertanyaan, ini pertanyaan bercabang. Kalau kata Bunda, lebih baik yang mana? Temenan dulu, misalnya kita pacaran dulu nih, membangun komitmen dari nol, masing-masing nol, terus abis itu menikah, atau fokus ke diri dulu masing-masing, nggak usah pacaran, nggak deket sama siapa-siapa, baru Iya, fokus ke diri dulu. kenapa begitu? Karena pasti nanti satu hal ya, kan Allah juga udah janjikan bahwa setiap kita itu akan dipasangkan dengan yang sepadan dalam pandangan Allah ya. Maksudnya yang keji untuk yang keji, yang baik untuk yang baik. Ya udah perbaiki aja, nanti juga akan ketemu dengan yang sesuai yang Allah jodohkan. Berarti kalau bisa Albi jahat ketemu sama yang jahat juga? Bisa iya, bisa tidak. Oh my god. Kalau iya berarti kan itu ya udah sepadan ya. Kalau tidak, kalau misalnya ternyata lebih baik nih si pasangannya, berarti kan dia kan menjadi setiap poin itu kan ujian ya. Nah berarti baik apa enggak pun ujian. Dapat yang baik ya ujian juga kan. Bisa nggak kalau misalnya Albi jahat nih, nakal, jadi ketemu sama yang baik banget, ketika ketemu sama dia Albi jadi baik? Bisa. Tapi kayak gitu sepadan nggak menurut Bunda atau enggak? akan menjadi sepadan kayak. Oh gitu. Tapi itu sebenarnya memang padanannya jadi begitu. Jadi padanannya itu udah seperti itu. Jadi kayak Allah tuh ngasih dia buat hidayah buat Albi gitu ceritanya. Satu bisa buat hidayah, dua untuk menguji kita ya, entah itu bentuknya kesabaran, entah sebenarnya beda sih kalau menurut Bunda antara laki-laki sama perempuan sih ya. Kalau bedanya di sini, kalau laki-laki kan tetap aja ada perjuangannya gitu kan untuk mencapai target yang sesuai harapan. Jadi kalau perempuan ini kan nggak bisa seperti itu. Jadi perempuan lebih baik diam dan memperbaiki diri, maka nanti akan datang seseorang yang memang sepadan. Nah sepadannya kan dalam rencananya Allah ya, bisa sepadan itu artinya memang ini udah cocok gitu kan. Berarti mungkin nanti ujiannya bukan dari pasangan, bisa aja dari yang lain kan. Oh my god. Tapi iya kan, Iya, kayak iya, gitu. bisa. Kalau kita misalnya ujiannya itu tidak dari pasangan, ujian itu kan terkadang sampai kita tuh kayak nggak mampu lagi nih gitu kan. Baru Berarti kan ditolong. berat banget tuh ya. Berarti ujian kalau mesti mampu mah berarti udah bukan ujian berat itu kan gitu. Nah ternyata nanti ujiannya dari yang lain. Kan kita kan punya lingkungan, baik bisa lingkungan dari internal kita atau dari eksternal atau dari pihak suami dari pihak pasangan kan gitu. Nah kalau misalnya memang ujiannya datang dari pasangan, itu yang paling berat sebenarnya. Kalau ujian itu datang dari pasangan itu paling berat. Iya. Tapi kan kalau perempuan berarti dapat surga lewat ujian itu. Mungkin laki-lakinya pun sama, tapi berat. Kalau udah dari pasangan pasti berat jalannya. Karena kan itu orang terdekat pada saat kita sudah bersama. Ya kan? Yes, Itu orang terdekat. Kalau misalnya kita yang tidak serumah menjadi ujian, ya kan gak ketemu. Tapi kalau sudah orang serumah, Bener ya. Padahal Albi punya setiap kalau misal lagi ada kesempatan buat berdoa, kalau mau doa soal jodoh, Albi tuh punya doa yang khusus kayak bilang, ya Allah jangan jadikan pasangan hamba sebagai ujian, tapi jadikan dia sebagai hadiah atas kesabaran Albi selama ini. ya hadiah juga tetap ujian ya. Kadang Jangan dong. nggak kan ujian tuh nggak selalu buruk ya. Ujian Iya tuh sih. terasa buruk nggak? Bisa gini, karena terlalu baik, terlalu cantik, terus kita jadinya Iya, iya ya atau Ada loh yang- sombong Iya, dengan iya. itu ujian kan berarti. Oh iya, ujian. Bener-bener kalau kayak ada dulu film yang ceweknya terlalu sempurna, udah gitu. ceweknya meninggal duluan, jadi nggak ikhlas dia. Nah itu kan. Itu film horor, terus ceweknya nongol lagi jadi setan. Itu beda ya. Oh beda tuh. Tapi benar sih, sampel awalnya benar. Iya kan? Cuman kan berarti kan dia ada misi yang lain lah. Iya. Di film itu mesti ada tujuan atau konten yang dimaksud ya, yang Iya. beda lah gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir Nah, adalah pertanyaan paling berat. Gimana? Kan tadi kan cara untuk mendapatkan bagaimana. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara maintenance ketika sudah mendapatkan. Misalnya kita mendapatkan Gini. awalnya sesuai kriteria, tiba-tiba pasangan kita kayak ngerasa kayak kayaknya gue salah milih jodoh deh. Gimana caranya mengatasi hal tersebut? kan kita tuh pada dasarnya berada pada
setiap kondisi itu sebenarnya pada dasarnya adalah interaksi sama Allah ya sebenarnya. Harus ke situ sih orientasi. Jadi ketika kita pun mendapatkan yang tidak sesuai harapan, ya kalau orientasi kita satu ibadah, dua takdir, kita yakini bahwa itu yang terbaik. Nah itu pasti kita akan berusaha untuk bertahan. Dan kalau bertahan mungkin akan lebih baik karena Allah pasti akan memberikan reward kan, akan memberikan hadiah. Tapi kalau tidak bertahan, Allah juga membolehkan kan, tapi Allah nggak suka kan. Nah kita mau mengedepankan apa nih? Allah menyukai itu, keputusan itu, atau Allah yang tidak menyukai tapi buat kita dalam sudut pandang kita lebih aman gitu. Jadi balik lagi lah ke kita mau apa, karena biasanya ketika sudah tidak mampu untuk menghandle itu pasti kita lebih dekat ke Allah, harusnya lebih dekat ya, tapi nggak tahu kan, manusia beda-beda ya, tapi kan harusnya lebih dekat. Karena gini, ketika seseorang sudah menikah itu kan pasti pikirannya bahwa terutama perempuan kan merasa pasangan ini sebagai tempat bergantung ya kan, padahal tempat bergantung itu hanya Allah kan. Nah mungkin Allah akan menguji sampai di titik terbaik itu, titik tertinggi, ketika manusia itu memang nggak ada apa-apanya, memang hanya Allah. Mungkin Allah cemburu karena kita terlalu yakin bahwa sesuatu itu, misalnya suami, kalau perempuan kan berarti punya suami sebagai penolong, sebagai tempat bersandar secara total. Jadi tempat mencintai yang 100% mungkin, pokoknya tempat segala-galanya. Padahal di situ Allah ada menyimpan rasa cemburu bahwa hanya Allah yang nomor satu, hanya Allah satu-satunya. Jadi itu mendampingi aja untuk melengkapi. Keren guys. Oke, aku bisa paham. Semoga teman-teman di sini banyak yang bisa mengambil maknanya. Semoga kita next bisa podcast lagi sama Bunda. Soalnya podcast kita yang di rumah belum Albi upload, jadi barengan kali yang uploadnya jadi 2 gitu kan. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton. Dengan Albi dan Pantas Madison juga sama Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, matiin. Forget about reality and welcome to my Fantasma.